Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita masih belajar di tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Menemukan informasi tentang wujud benda. Pada pekan lalu, kita sudah belajar tentang benda di sekitar kita. Ada yang masih ingat apa itu benda? Ya, betul. Benda berasal dari alam, sering kita dengar dalam istilah barang atau objek, zat, atau materi. Nah, pada pekan lalu juga kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda. Siapa yang masih ingat ada berapa ciri-ciri benda itu? Betul, ciri-ciri benda ada 3. Yang pertama, menempati ruang. Yang kedua, memiliki massa. Dan yang ketiga, memiliki wujud. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu tentang wujud benda, yaitu benda apa saja? Yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo kita simak bersama. Wujud benda adalah isi atau zat pada suatu benda. Jika kita memegang atau menyentuh, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat memiliki sifat antara lain, yaitu 1. Bisa dipegang, bisa digenggam, dan bisa dilihat. Contohnya, benda yang terdekat dengan teman-teman seperti buku, pulpen, dan handphone. Coba teman-teman rasakan, teman-teman pegang. Pastinya benda-benda tersebut bisa dipegang, bisa digenggam, dan bisa dilihat oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, bentuknya tetap. Nah, benda-benda tersebut tadi yang sudah Ibu sebutkan, coba teman-teman masukkan ke dalam wadah. Ya, misalkan handphone teman-teman masukkan ke dalam wadah baskom atau mangkok. Adakah perubahan dalam handphone tersebut atau dalam benda tersebut? Ya, tentunya tidak, karena bentuk benda padat itu tetap. Kemudian yang ketiga, memiliki berat dan massa yang tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan benda, pensil, pulpen, atau handphone ke dalam gelas atau ke dalam wadah apa saja. Berat pada pensil tidak ada dan tidak akan berubah. Tidak akan berubah menjadi berat, lebih berat lagi, dan lebih ringan. Nah, berat dan massanya akan tetap sama. Kemudian yang keempat, benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya, air kita masukkan ke dalam freezer akan berubah wujud menjadi es batu yang keras. Kemudian yang kelima, ada benda yang padat, ada yang lunak, dan ada yang keras. Ya, yang padat itu banyak ya, tadi sudah Ibu sebutkan. Ya, contohnya kalau yang lunak itu apa? Plastisin, Play-Doh, tanah liat. Nah, itu benda padat yang lunak. Nah, kalau benda padat yang keras contohnya adalah kayu, batu, kemudian juga besi, dan lain sebagainya. Sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah-ubah seperti wadahnya. Teman-teman silakan lakukan pengamatan di rumah ya. Silakan siapkan wadah, mangkok, gelas, dan piring. Ya, masukkan
air ke dalam gelas, kemudian apa yang akan terjadi? Ya, air tersebut akan mengikuti wadahnya, yaitu seperti gelas. Begitupun selanjutnya, jika air teman-teman masukkan ke dalam mangkok, dan air tersebut akan menyerupai mangkok. Kemudian yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa aliran sungai itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Itu sudah sunatullah ya, dari hulu ke hilir, seperti itu. Kemudian yang ketiga, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Nah, ini kalau teman-teman melakukan pengamatan, masukkan air ke dalam 3 buah botol. Nah, letakkan botol yang satu itu dengan benar, ya. Botol yang kedua, atau teman-teman letakkan miring ke kanan, dan botol yang ketiga letakkan miring ke kiri. Apa yang terjadi? Bahwa yang diletakkan dengan benar adalah selalu datar, dia itu akan tenang. Kemudian yang keempat, dapat melarutkan benda. Contohnya, gula atau garam akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Yang kelima, dapat meresap ke celah-celah kecil. Contohnya, ya, jika teman-teman ayah bundanya menanam tanaman hidroponik, pasti di situ ada sumbu ya, yang menghubungkan antara air dan tanaman. Nah, air itu akan masuk ke celah-celah yang kecil, seperti itu. Kemudian yang keenam, menekan ke segala arah. Contohnya, jika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah dilubangi, nah, dia itu akan mengalir ke seluruh arah yang kita telah lubangi botol tersebut, ya. Kemudian yang ketujuh, tidak dapat digenggam. Artinya, zat cair ini hanya bisa disentuh saja. Coba, adakah teman-teman yang bisa menggenggam air atau madu atau minyak? Tentunya tidak bisa ya. Zat cair itu hanya bisa disentuh saja, tapi tidak bisa digenggam. Yang terakhir adalah benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Apa sifat-sifat benda gas? Ya, sifat-sifat benda gas yang pertama adalah bentuk dan volumenya berubah. Contohnya, balon akan berubah sesuai dengan volume udara. Misalkan, teman-teman punya balon 3. Silakan berikan kepada adik atau kakak untuk meniup balon tersebut. Tentunya balon tersebut akan berbeda-beda, ya, berbeda-beda ukurannya karena sesuai dengan volume udara yang ditiupkan. Yang kedua, benda gas menempati ruangan. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon tersebut. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan terus membesar. Apa yang terjadi setelahnya? Balon tersebut akan meletus. Kenapa balon meletus? Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menekan udara di dalam balon tersebut. Kemudian yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam tetapi bisa dirasakan. Contohnya apa? Misalkan teman-teman memakai parfum. Ya, setelah disemprotkan ke badan teman-teman,
atau ke pakaian teman-teman, itu teman-teman akan merasakan ada aroma yang wangi. Nah, itu adalah tidak bisa digenggam tetapi bisa dirasakan. Kemudian yang kelima, benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya apa? Embun di pagi hari dari benda padat menjadi benda cair. Yang keenam dan yang terakhir, benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Contohnya apa? Asap, awan, gas LPG, uap air, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman boleh menanyakan langsung ke bu gurunya masing-masing. Tugas teman-teman adalah melakukan pengamatan tentang benda padat, cair, dan gas. Kemudian, kirimkan foto ke guru teman masing-masing. Ya. Foto apa Bu Guru? Yaitu foto teman-teman sedang melakukan pengamatan. Tugas yang kedua, tuliskan laporan hasil pengamatan dalam bentuk bagan. Ya, berarti tugasnya ada 2 ya teman-teman. Kirimkan ke guru masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.